pagi jemaat Tuhan, berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kau terbesar Tuhan dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Biarlah pujian ini menyatakan iman percaya kami. Yesus terlebih besar di dalam kami, lebih besar dari segala pergumulan dan kebimbangan kami. Tetapi juga lebih besar dari ego kami, sehingga kami rela menaklukkan diri di bawah otoritas-Mu, bimbingan-Mu, dan
pertolongan-Mu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jejar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu, 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali, dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat balai saka 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit, dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih di sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firon yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dalam sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran yang besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di pasal sebelumnya, pasal 6, Salomo diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Setelah itu, di pasal 7 yang kita baca hari ini, Salomo pun juga mendirikan rumah bagi dirinya. Tentu saja hal ini tidak ada salahnya. Semua orang pasti membutuhkan tempat tinggal, apalagi bagi orang Israel yang telah melalui perjalanan yang sangat lama dan panjang sejak mereka keluar dari Mesir. Memiliki rumah sebagai tempat tinggal yang tetap adalah hal yang sungguh baik. Itulah sebabnya Salomo membangun rumah untuk Tuhan dan juga untuk dirinya. Menarik untuk disimak dalam proses mendirikan atau membangun istananya. Dibanding dengan membangun bait Allah, Salomo membutuhkan waktu lebih lama, 2 kali lebih diperlukan untuk membangun istananya. Dan istananya dibangun jauh lebih besar. Dalam hal ini, entah disadari atau tidak, bisa diduga, bisa ditafsirkan Salomo menempatkan diri lebih besar daripada Tuhan. Sebab kecenderungan semacam itu bisa muncul kepada siapa saja, disadari ataupun tidak. Kita rindu pencapaian lebih. Tapi tanpa menyadari, hal itu bisa membawa kita pada dosa kesombongan. Karena itu perlu ada kesadaran yang terus-menerus dipupuk serta dikembangkan dalam diri setiap kita agar tetap rendah hati.
Kita mesti juga bisa mengendalikan keinginan untuk melampaui batas diri sendiri. Bukan berarti tidak boleh berkembang atau lebih maju lagi, bukan itu maksudnya. Dalam hal berkembang, tentu saja kita didorong untuk terus mengembangkan diri, untuk lebih maju. Tetapi pada saat yang sama, seluruh proses pengembangan diri kita harus juga diarahkan demi kemuliaan Tuhan. Mengapa? Karena sesungguhnya hidup orang percaya adalah anugerah dari Tuhan. Sesungguhnya hidup orang percaya adalah seizin Tuhan. Kita diizinkan membangun kehidupan kita, semua yang kita cita-citakan. Oleh sebab itu, seharusnya segala sesuatu yang kita buat, kita ingin capai, haruslah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk mengetahui hal ini, selipkan dalam batin kita satu pertanyaan kecil. Siapa yang lebih besar? Semoga Tuhan selalu yang lebih besar dalam diri kita. Yesus terlebih besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru. Dan kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang menuntun langkah hidup kami untuk tetap menempatkan Tuhan sebagai yang terbesar dalam diri kami. Lebih besar dari segala pergumulan, tantangan, dan ketakutan kami. Tetapi juga lebih besar dari ego kami, dari keinginan untuk lebih maju. Segala kemuliaan haruslah bagi nama Tuhan. Karena sesungguhnya hidup kami adalah anugerah dari-Mu Tuhan. Ajar kami seturut kebenaran-kebenaran, seturut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini lebih membawa kami kepada semangat untuk membangun, untuk lebih maju, tapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati dan rahmati pekerjaan kami hari ini. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Rumah tangga kami bina menjadi indah, bahagia untuk kemuliaan nama-Mu. Dan keluarga kami, anak cucu kami didik, kami arahkan, raih masa depannya, agar mereka bertumbuh sebagai generasi-generasi penerus yang luar biasa, generasi-generasi ilahi yang hidup memuliakan Tuhan, memberkati bumi, karena mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati sertai umat Tuhan, karya kami semua Tuhan, rumah tangga kami, gereja kami, negara kami Indonesia, dalam berkat kasih dan rahmat-Mu, semuanya agar kemuliaan Tuhan makin dinyatakan dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, semangat raih masa depan, cita-cita kita kejar setinggi langit, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk Tuhan dimuliakan, untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati. Shalom.